Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifty Mayasari, NIM 18110600443. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan metode alami KB kalender ya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas skill lab asuhan kebidanan kesehatan reproduksi dan KB. Assalamualaikum Bapak Ibu, silakan duduk Pak Bu. Iya, dari mana ini Bapak Ibu, dengan Ibu siapa juga? Oh, Ibu Sari. Dan Bapak siapa? Pak Tommy ya Pak ya. Iya ya. Silakan duduk yang nyaman ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Gifty, bidan yang sedang berjaga pada puskesmas di siang hari ini Bu ya. Seperti biasanya ya, saya sedang jaga siang. Nah, ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya, nah, mau KB ya Bu ya? Oh KB ya Bu. Rencananya Bapak Ibu ini pengen menggunakan KB apa Pak Bu? Oh KB kalender. Kenapa sih Pak? Kok nggak pakai KB yang lain gitu? Oh, mau yang alami aja ya Pak ya? Iya. Nah sebelumnya, apakah Bapak dengan Ibu itu mengetahui dengan pasti apa itu KB? KB, iya seperti itu ya Bu ya. Benar, KB itu menunda kehamilan, mengurangi kehamilan ya Bu ya. Iya, itu agar keluarga sehat dan sejahtera ya. Sebelum Ibu mengerti ya KB kalender itu apa, saya akan memberikan penjelasan dulu ke Ibu agar Ibu mantap nih menggunakan KB kalender ya Bu ya. Sebelumnya, kenapa Ibu memilih cara KB kalender? Tidak mengetahui ya yang lainnya ya. Nanti kita belajar dulu. Setelah ini kita akan menghitung siklus-siklus Ibu, masa subur dan masa tidak subur Ibu ya Bu ya. Nah, KB kalender ini merupakan, benar ya Bu, suatu pilihan untuk ayah dan ibu ini untuk menunda kehamilan ya Bu ya. Terus cara penerapan KB kalender ini perlu kedisiplinan Bu, dan perlunya kerjasama antara ayah sama ibu. Nah ya, supaya KB kalender ini berjalan dengan lancar sesuai harapan. Nah sebelumnya kita ketahui dulu apa itu KB kalender ya Bu ya. KB kalender itu metode penunda kehamilan ibu yang alami, yang tanpa resiko dan tanpa efek samping sebagaimana alat kontrasepsi lain yang menggunakan kimia ya Bu. Nah itu KB kalender ini dapat diterapkan sama ibu dengan siklus haid itu 26 sampai 32 hari sebagai waktu yang ideal. Nah, terus kalau ibu siklusnya itu tidak teratur, nah, ibu tidak bisa mengikuti KB kalender ini Bu. Ya, ibu teratur nggak? Iya, teratur. Terus bila hari pertama haid itu dimulai pada tanggal 1, maka periode awal masa subur itu 1 tambah 12 ya Bu ya, sama dengan 13 ya. Berarti periode masa subur ibu berada pada tanggal 13 sampai tanggal 17 Ibu. Nah, yaitu. Nah, terus untuk ayah dan ibu untuk menunda program kehamilannya di masa tanggal 13 sampai tanggal 17 jangan melakukan hubungan seksual. Tapi jangan kalau ibu sedang ingin hamil tanggal 13 sampai tanggal 17 ini sangat cocok sekali untuk melakukan hubungan yang untuk merencanakan hubungan gitu lah Bu ya. Nah, terus ibu itu yang dibutuhkan itu harus telaten nih Bu ya. Ibu harus menghitung 6 bulan sebelum 6 bulan berturut-turut ibu harus menghitung masa dari pertama haid hingga terakhir haid ibu ya. Itu harus dihitung terus ibu harus mengetahui siklus ibu ya. Tadi sudah dijelaskan sama saya ya. Ini ada penanggalan. Nah, misalnya ibu tanggal 1 nih haidnya. Nah, berarti 1 ditambah 13 tadi ya Bu ya. Nah, itu berarti masa subur ibu 13 sampai 17 ya Bu ya.
Nah, jangan berhubungan ya Bu ya, seperti itu Bu, gampang sekali kan. Nah, setelah itu saya akan memberikan pengetahuan kepada Ibu apa sih kelebihan metode KB kalender ini ya, bingung banget. Nah, metode KB kalender ini sudah pasti itu lebih aman ya Bu dari berbagai efek samping yang dapat ditimbulkan dan dari penggunaan kontrasepsi hormonal, misalnya saja perubahan siklus menstruasi, munculnya jerawat, perubahan mood, hingga rasa nyeri pada payudara ya. Terus apakah Ibu mengerti apa yang saya jelaskan tadi Ibu? Seperti kita belajar tentang siklus subur dan tidak subur Ibu mengerti kan? Iya, mengerti. Lalu di sisi lain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan metode KB kalender ini Bu, selain kelebihan yang tadi, metode ini juga punya beberapa kelemahan loh Bu. Jangan salah ya, KB kalender itu tidak melindungi ibu dari hubungan dari infeksi menular seksual Bu, seperti chlamydia, herpes atau HIV. Beberapa kelemahan dari metode sistem kalender itu bisa dipertimbangkan dengan oleh ibu ya. Yang pertama itu ibu harus konsisten Bu, terus mencatat siklus menstruasi setidaknya 6 bulan yang tadi saya sebutkan kepada ibu ya, sebelum sebenar-benarnya itu mengaplikasinya ya. Terus ibu juga sama bapak nggak boleh berhubungan seks saat masa subur, apalagi tanpa pengaman Bu. Nah, terus ibu dan bapak ini harus terlibat dalam proses tersebut, jadi harus telaten ya, namanya telaten ya, terus menulis terus ya siklus haidnya. Terus tingkat kegagalan sistem KB kalender ini lebih tinggi Bu ketimbang kontrasepsi lain seperti pil KB, suntik KB, terus atau kontrasepsi lain lah. Terus tapi kalau jika dilakukan dengan benar ya Bu, ibu telaten, benar-benar telaten, metode ini sama efektifnya dengan metode kontrasepsi lain. Nah, berikut tadi, apakah ibu masih ada keganjalan ingin ditanyakan Ibu? Enggak ya. Sebenarnya di Google seperti itu juga ada, tapi alangkah baiknya Ibu konsultasikan dengan nakes Ibu. Benar Ibu datang ke sini agar lebih mengetahui secara lebih dalam gitu ya Bu ya. Terus saya anjurkan Ibu untuk kesini lagi jika ada keluhan ya Bu ya, atau tidak Ibu WA saja, tapi biasanya agar lebih jelas kita face to face seperti ini Bu, bercerita, ngobrol gitu, agar Ibu lebih mudeng ya Bu ya Pak ya. Sudah mudeng ya Pak ya, sudah mantap ini mau pasang KB kalender, mau menggunakan alat kontrasepsinya dengan KB kalender ya. Semoga konsisten ya Bu ya. Tetap harus ingat Ibu menggunakan KB kalender ya. Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.